Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Namun sebelum mengawalinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakanlah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa pula loh ya, jaga selalu kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan ini hingga selesai ya. Yuk! Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menelaah dan menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kedua, kalian dapat memahami penampilan dan menampilkan tari kreasi daerah. Sahabat, perhatikanlah dan amatilah gambar-gambar berikut ini. Semuanya bekerja sama dalam perbedaan, hidup rukun walaupun berbeda-beda, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda, hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Baiklah sahabat, simak teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran, warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat, ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti, membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Perbedaan yang ada meliputi 1. Perbedaan agama biasanya dijadikan sebagai salah satu identitas suatu negara. Namun di Indonesia terdiri dari berbagai kepercayaan yang disatukan dengan Pancasila. Kedua, perbedaan suku dan budaya bangsa disatukan dengan adanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan alat pemersatu bangsa, diharapkan penduduk Indonesia tetap dapat hidup rukun meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana menyikapi perbedaan itu? Yang pertama, perbedaan suku dan agama tidak dijadikan alasan saling membenci dan bermusuhan satu sama lain.
Kedua, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan. Keempat, agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Sahabat, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kalian ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Tuliskan pertanyaan yang telah kalian buat dengan teman yang ada di dekatmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Tuliskan kesimpulan yang telah kalian buat tadi tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut, yaitu dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Baiklah sahabat, ayo kita samakan pendapat kita. Apa perbedaan yang ada dalam teks tadi? Yaitu perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu bagaimana menyikapinya? Yang pertama, menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda. Menyadari semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Ketiga, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Keempat, membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Lalu, apa manfaat hidup rukun? Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Kedua, kehidupan lebih harmonis. Tiga, keadaan lebih aman dan tentram. Empat, mempererat persatuan dan kesatuan. Kelima, menghindari perselisihan. Dan keenam, memiliki lebih banyak teman. Ceritakanlah pengalamanmu tentang hidup rukun di lingkungan tempat tinggalmu. Jelaskan tentang 1. Perbedaan yang ada, 2. Kegiatan yang dilakukan warga bersama-sama secara rukun, 3. Sikapmu dan sikap keluargamu terhadap perbedaan tersebut. Apa manfaat yang kamu rasakan dalam hidup rukun? Pambame me temor por elang me belu atamua elang me alo orbukul laro me adokul bupati joboy pikul hane hatanga
Mitamat melang fadia hane hatang hare riwai melang haluol ilaroka. Sahabat, ayo kita simak bacaan berikut ini. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Sahabat, bentuk kepedulian kita terhadap tarian daerah dapat ditunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah, mengamati gerakan pola lantai tarian daerah, dan belajar tarian daerah. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pada dasarnya, ada beberapa pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Baiklah, ini adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Ini gambaran untuk pola lantai lurus dan beberapa contoh dengan tarian dengan pola lantai vertikal. Ada tari Yospan Papua, tari Seripi Jawa Tengah, tari Baris Sengketan Bali. Pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal memiliki maksud yaitu pola lantai ini posisi penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri atau juga bisa sebaliknya. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal antara lain tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, kemudian ada tari Sinanggar Tulo, tari Persembahan, tari Remo, tari Baris Gede, dan tari Kesatria. Selanjutnya adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini loh. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tariannya adalah tari Mabodong dari Toraja, Sulawesi Selatan, ada tari Randai dari Sumatera Barat, ada tari Legong, tari Pendek, tari Andun, tari Kecak, dan tari Sekapur Sirih. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Temukan berbagai tari di daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Praktikan pula pola lantai satu tarian bersama kelompokmu yang terdekat dan tuliskan langkah-langkahnya. Kalian bisa menambahkan menggambar pola lantai tersebut. Lalu diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman di kelasmu. Ayo kita renungkan. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu dapat berdiskusi dengan temanmu? Apakah kamu bersedia menerima saran mereka? Apakah masih ada materi yang membingungkanmu? Kerjasama dengan orang tua. Perhatikanlah lingkunganmu. Adakah sikap baik yang bisa kamu contoh dari penerapan hidup rukun dalam perbedaan? Sampaikan hasilnya kepada gurumu.
Hai, bagaimana sahabat pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Apabila kalian mengalami kesulitan, jangan malu-malu untuk menanyakan kepada bapak dan ibu guru masing-masing di sekolah. Perbanyak membaca ya, dan jangan lupa berlatih terus secara mandiri. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.